Ya, untuk malam ini yang kita pelajari itu adalah tentang main idea ya, adik-adik ya, main idea atau ide pokok ya. Dan kakak rasa adik-adik juga pasti sudah pernah ya, pernah mempelajari tentang main idea di sekolah ya. Apalagi adik-adik juga mempelajarinya di pelajaran literasi bahasa Indonesia ya dengan KFI. Pasti adik-adik mungkin sudah tidak apa namanya tidak terlalu bingung ya tentang apa sih main idea itu ya. Jadi malam ini kita akan belajar tentang main idea atau ide pokok ya adik-adik ya. Oke, kita lanjut. Untuk main idea atau ide pokok itu dapat dinyatakan itu secara tersurat dan tersirat ya. Artinya adalah di mana dalam sebuah teks sang penulis atau autor itu biasanya ingin menyampaikan sebuah sesuatu ya dia kepada para pembacanya, di mana sesuatu yang ingin disampaikan autor atau penulis itu kepada kita sang pembaca itu biasa dapat dinyatakan secara tersurat ataupun tersirat. Oke, mungkin adik-adik yang pernah belajar sama kakak di waktu lalu ya, sebelumnya yang kakak perdana ngajar, kenapa kakak di sini sekarang menggunakan bahasa Indonesia ya, tidak menggunakan teksnya semua bahasa Inggris. Karena dari kakak lihat sebelumnya mungkin adik-adik banyak yang belum terlalu familiar ya tentang penggunaan bahasa Inggris di apa ya, kehidupan sehari-hari ya, sehingga mungkin jika kakak nanti menggunakan materinya 100% bahasa Inggris, nanti ada adik-adik yang mungkin harus ekstra gitu ya, ekstra menganalisis apa sih maksud yang disampaikan dalam teksnya dengan penjelasan yang kakak berikan. Karena otak kita kan nggak bisa langsung bekerja sekaligus ya, jadi harus pelan-pelan. Begitu ya adik-adik ya. Kayaknya sekarang kakak menggunakan bahasa Indonesia, sehingga akan mudah tersampaikan nanti kepada adik-adik ya. Oke, kita lanjut tadi kepada main idea ya. Main idea seperti yang kakak bilang tadi merupakan ide pokok ya. Ide pokok yang mana merupakan suatu hal yang penting yang ingin disampaikan oleh sang autor atau penulis ya. Yang dimana main idea ini itu oleh penulisnya dapat dinyatakan secara tersurat maupun tersirat ya, yang mana jika secara tersurat itu biasanya sudah tertulis dalam sebuah teksnya, sedangkan jika tersirat itu biasanya kita harus ekstra membaca teks-teks yang menjadi soal-soal dalam eh, tes adik-adik nanti, yaitu tes UTBK-nya ya adik-adik ya. Jadi kita harus perlu banyak membaca, harus perlu paham banyak vocab. Makanya nanti kita akan latihan bareng-bareng ya, supaya kita tahu bagaimana sih kita bisa menemukan ide pokok yang secara tersurat ataupun yang secara tersirat ya adik-adik ya. Oke, untuk main idea yang secara tersurat dan tersirat tadi sudah kakak sampaikan sebelumnya, di mana jika tersurat itu biasanya ide pokoknya nanti akan berupa kalimat yang utuh ya, yang mana dapat ditemukan pada topik sentence-nya ya, atau kalimat topiknya yang ada dalam sebuah teks, di mana main idea atau ide pokok dari sebuah teks tersebut itu dapat ditemukan dalam topik sentence yang ada dalam sebuah teks itu, di mana nantinya ide pokok tersebut itu pasti merupakan kalimat yang lengkap, yang mana itu pasti memiliki subjek dan predikat, yang mana nantinya itu akan menjadi sebuah kalimat yang utuh ya adik-adik ya. Jadi maksud dari ide pokok yang secara tersurat itu adalah nantinya jawaban dari soal-soal yang mengandung ide pokok yang tersurat ini, dia merupakan sebuah kalimat yang utuh, yang mana punya subjek dan predikat ya, ya. Itu pasti jelas jawabannya ya. Sama seperti yang sudah mungkin adik-adik pelajari di dalam pelajaran literasi bahasa Indonesia bersama KFI ya.
Itu untuk main idea yang secara tersurat ya, ya. Kita lanjut untuk main idea yang selanjutnya, itu ada tipsnya ya, di mana kalau kita ingin mengetahui main idea pada topik senten atau sebuah teks yang ada, yang mana itu disajikan oleh autor atau penulisnya, biasanya ya adik-adik ya, memang seperti yang adik-adik sudah pelajari juga pada pelajaran literasi bahasa Indonesia, di mana pastinya main idea itu akan terletak di awal, tengah, ataupun akhir dari kalimat ya, pada paragraf pertama atau terakhir. Ini yang paling jelas ya tipsnya ya. Tips tips yang paling umum ya yang Kakak berikan. Pasti guru-guru adik-adik juga di sekolah pasti pernah memberitahu bahwa main idea atau ide pokok itu pasti dia terletak itu di awal, tengah, ataupun akhir kalimat, yaitu pada paragraf pertama ataupun paragraf terakhir ya. Jadi ini sudah paling umum lah adik-adik ya. Kakak apa namanya? Eh, pasti kalian tidak akan asing dengan ini ya, pelajaran ini, karena ini berkali-kali kalian sering dengar pada saat di sekolah ya. Tapi mungkin ada yang mungkin kurang memahami ya, karena ya namanya kita orang Indonesia ya adik-adik ya. Orang Indonesia kan menurut data tuh kurang membaca ya, kurang literasi, sehingga kita males kalau membaca teks-teks yang panjang banget seperti ini ya. Kakak tahu perasaan kalian. Itulah kenapa nanti kakak ajarkan juga yang namanya teknik-teknik supaya kita tidak bosan dan tidak capek untuk membaca sebuah teks-teks yang panjang ya. Oke, ini tips untuk menemukan main idea yang paling umum ya, yang paling sering dibicarakan oleh teacher-teacher di luar sana ataupun di sekolah-sekolah adik-adik. Pasti ini sering dibicarakan. Oke, kita next. Nah, kemudian yang kedua adalah main idea yang dinyatakan secara tersirat ya. Yang mana main idea ini itu biasanya ya adik-adik ya, biasanya itu tidak terdapat secara langsung pada sebuah teks itu ya. Yang mana main idea ini itu kalau dalam bahasa Inggris ya disebut sebagai implied main idea ya. Mana ide pokok ini itu disampaikan secara tersirat. Tersirat itu maksudnya adalah secara tidak langsung ya oleh penulisnya, sehingga memang dalam hal ini itu kita akan sedikit ekstra dalam membaca sebuah teks. Tapi tenang saja, nanti kita akan latihan bagaimana sih supaya kita tahu apa sih makna tersirat yang ingin disampaikan oleh penulis. Misalkan kalau di pilihan jawaban itu tidak ada. Nanti kita akan latihan juga tentang ini supaya adik-adik itu bisa terbiasa nanti dalam menghadapi soal-soal UTBK ke depan ya adik-adik ya. Karena memang seperti yang Kakak bilang sebelumnya bahwa ya yang namanya reading atau membaca tuh ya Tuhan benar-benar membosankan ya. Kakak merasakan hal itu. Jadi nanti kita latihan, Kakak sudah siapkan soal sehingga nanti kita latihan ya. Oke, itu main idea ya. Main idea ini tidak terlalu banyak materinya karena memang apa ya, Kakak mikir bahwa kalau kita kebanyakan teori juga nanti itu adik-adik bosen ya, karena di sekolah pun adik-adik sudah pernah nerima ini. Jadi kita mending latihan aja, perbanyak latihan, baru Kakak menjelaskan di sana tips-tipsnya, sehingga nanti adik-adik bisa paham dan terbiasa ya dengan soal-soal yang ada ya. Karena memang seperti balik lagi ke statement kakak sebelumnya, kalau di TOEFL untuk pelajaran main idea, main purpose, dan lain-lain itu masuk di dalam tes TOEFL yang namanya reading comprehension ya adik-adik ya, yang mana itu merupakan tes yang paling membosankan menurut kakak ya. Sehingga ya, tapi kita harus melewati itu. Makanya nanti kita latihan supaya adik-adik terbiasa.
Makanya untuk materi literasi bahasa Inggris itu tips dari kakak itu adalah teori itu cukup pelajari, jangan terlalu banyak, cukup kalian tahu, cukup adik-adik tahu dasarnya saja. Sisanya adalah adik-adik banyak belajar dan berlatih soal ya, karena dari situ adik-adik akan terbiasa bagaimana bentuk soalnya, bagaimana cara menjawabnya dan lain-lain. Untuk teori itu kalau menurut kakak ya, dari point of view kakak itu lebih banyak kalau di bahasa Inggris adik-adik lebih banyaknya harus latihan ya, latihan soal sehingga nanti terbiasa dengan soal-soal yang ada pada tes ke depan. Oke? Oke, di sini sudah kakak tampilkan juga beberapa tips ya, beberapa tips yang ada untuk adik-adik tahu bagaimana sih cara menjawab soal-soal yang menanyakan tentang main idea atau ide pokok ya. Tips dari kakak yang pertama, ini sebenarnya bukan tips dari kakak ya, tapi ini tips juga secara umum ya. Karena kalau materi main idea itu tidak ada yang spesifik cara kakak ya, karena memang ini cara umum ya. Jadi mohon maaf mungkin kalau kakak bilang tadi ini tips dari kakak, tapi ini memang tips secara umum ya. Di orang-orang di luar sana yang menjadi guru atau apa juga sering mengajarkan tips-tips ini ya. Oke, yang pertama itu tipsnya adalah cari topik atau tema dari paragraf pertama ya. Jadi biasanya tema, misalkan dalam sebuah teks itu temanya belum ada, judulnya belum ada, atau apapun itu belum ada, biasanya topik atau temanya itu ada di paragraf pertama ya di kerja. Kayak kita di sana harus lebih fokus ke paragraf pertama dulu sebagai topiknya, baru nanti kita akan bisa menemukan apa sih tema dari teks yang disampaikan oleh penulis di sini. Itu tips pertama ya adik-adik ya. Untuk tips kedua itu adalah perhatikan kata-kata atau frasa ya adik-adik ya yang paling sering muncul dalam sebuah teks. Ini masuknya nanti ke teknik yang akan kakak ajarkan pada saat membahas soal nanti ya adik-adik ya. Yang mana di sini yang perlu adik-adik tekankan juga di tips kedua ini, yaitu adik-adik harus perhatikan pada setiap paragraf yang ada dari paragraf pertama, kedua sampai paragraf terakhir apa saja yang sering muncul kata-kata atau frasanya ya adik-adik ya, supaya nanti di situ adik-adik tahu ini yang menjadi kunci atau kesimpulan yang akan menjadi jawaban dari soal tersebut ya yang ditanyakan itu. Makanya adik-adik mohon banget setelah selesai kita belajar literasi bahasa Inggris ini banyak-banyak membaca ataupun banyak-banyak listen ya atau mendengar kata-kata yang berbahasa Inggris supaya vocabulary adik-adik itu lebih banyak ya sehingga kata-kata atau frasa itu adik tahu pada sebuah teks sehingga nanti itu bisa adik-adik simpulkan menjadi sebuah jawaban ya yang tepat dari soal yang ditanyakan. Oke? Intinya itu. Itu yang kedua. Untuk yang ketiga itu adalah baca baris pertama dan kedua pada paragraf pertama dan terakhir pada sebuah teks. Balik lagi kepada poin satu ya, yang dimana kita mencari tema dari paragraf pertama itu sama konsepnya dengan kita membaca baris pertama dan kedua pada paragraf pertama dan terakhir pada sebuah teks yang mana di slide sebelumnya tadi sudah kakak terangkan bahwa di bagian sini yaitu di mana tips-tips secara umum itu kalau kita mau cari main idea itu biasanya dia terletak di awal, tengah ataupun akhir kalimat ya pada paragraf pertama atau terakhir. Tapi di tengah ini ya adik-adik ya di teks yang berada di tengah-tengah itu, di tengah ini itu biasanya jarang banget ya adik-adik ya, jarang banget akan kita bisa menemukan yang namanya main idea atau ide pokok ya. Jadi lebih banyak kita akan menemukannya itu di
awal maupun di akhir kalimat yang ada pada paragraf pertama ataupun paragraf terakhir ya ya gitu. Jadi berhubungan ya apa yang kakak sampaikan tadi dengan yang ini ya, tips yang ketiga tadi. Itu yang ketiga ya. Jadi adik-adik harus tekankan di sini yaitu membaca baris pertama dan kedua pada paragraf pertama dan terakhir pada sebuah teks. Kenapa baca baris pertama dan kedua? Karena biasanya pada baris pertama itu yang mengandung nanti main idea-nya ya adik-adik ya. Sementara biasanya baris kedua pada sebuah kalimat di suatu paragraf itu merupakan supporting detail namanya ya. Jadi dia merupakan kalimat penjelas gitu ya dari gagasan utama yang ada pada sebuah paragraf. Hanya di sini kakak kasih tips untuk baca baris pertama dan kedua. Ada paragraf pertama dan terakhir. Oke, kita lanjut yang tips keempat itu untuk implied main idea atau ide pokok yang secara tersirat ya adik-adik ya, secara tersirat disampaikan oleh autor atau penulis itu di sini kakak kasih tips itu tekankan fokusnya kepada frasa yang sering muncul dan berulang pada sebuah teks yang mana ini nyambung lagi kepada poin kedua ya adik-adik ya, poin kedua di mana adik-adik itu harus banyak-banyak membaca vocabulary ya, vocabulary yang mana nanti adik-adik itu bisa lebih banyak mendapatkan kosakata sehingga frasa-frasa ini gampang adik-adik ingat ya, gampang adik-adik ingat dan gampang adik-adik tahu. Gitu. Makanya mohon banget ya nanti pada saat adik-adik selesai belajar literasi bahasa Inggris, mohon banget adik-adik itu banyak-banyak membaca teks-teks berbahasa Inggris atau mendengar, jangan yang sulit-sulit lah ya, mendengar lagu lah ya, dengar lagu supaya nanti adik-adik itu gampang gitu, gampang untuk bisa memahami frasa-frasa yang sering muncul karena frasa ini nanti akan berhubungan dengan vocabulary yang adik-adik tahu. Itu ya. Jadi banyak-banyaklah membaca. Makanya kakak masih ingat pesan guru kakak dulu yang dimana guru kakak bukan guru bahasa Indonesia tapi beliau itu guru sejarah di mana beliau itu selalu menyampaikan kakak harus banyak baca. Karena dengan banyak membaca kita akan lebih banyak tahu ya. Bacanya di mana? Bacanya di banyak literatur yang ada. Apalagi kalian ya, kalian ini Gen Z ya, Gen Z. Gen Z itu pasti sudah dilengkapi ya oleh orang tua kalian yang namanya fasilitas berupa internet ya. Beda dengan zaman kakak dulu. Zaman kakak dulu yang namanya internet tuh sangat langka banget. Sehingga untuk menemukan kosakata baru itu kita harus pergi ke perpus, terus kita harus nyari kamus dan lain-lain ya. Sehingga makanya kalian ini dilengkapi dengan fasilitas yang luar biasa, praktis dan mudah itu kalian harus bisa manfaatkan ya. Dengan cara kalian buka HP ya, HP lah ya, minimal buka HP, buka YouTube, kalian cari lagu-lagu berbahasa Inggris. Contohnya banyak ya, ada lagu dari Coldplay, ada lagu dari The Chainsmokers, ada lagu mungkin yang suka sama Taylor Swift ya, itu banyak banget ya. Nah, di situ kalian dengerin bener-bener apa yang mereka ucapkan dalam lagu itu sehingga kalian nanti nambah vocabulary-nya gitu. Oke? Jadi itu yang kakak pesan. Kalau bacaan sih mungkin nanti akan kakak kirimkan ya. Untuk bacaan-bacaan nanti akan kakak kirimkan yang sering tempat kakak membaca banyak literatur ya. Nanti mungkin akan kakak kirimkan YouTube atau mungkin nanti web ya supaya adik-adik bisa banyak membaca di sana. Oke, kita lanjut.
Nah, ini tadi sebelumnya itu merupakan tips ya secara umum untuk menjawab soal-soal ini. Untuk next-nya itu ini merupakan beberapa tipe soal ya adik-adik ya. Tipe soal yang sering muncul di soal-soal tentang main idea ya adik-adik ya. Yang mana itu ada 10 ya. Kakak siapkan di sini ada 10. Sebenarnya banyak ya adik-adik ya. Tapi 10 saja mungkin sudah cukup untuk menggambarkan secara umum ya. Tipe-tipe soal main idea yang sering keluar ya. Sering keluar di dalam soal-soal literasi bahasa Inggris. Yang pertama itu ada what does the passage mainly discuss? Yang mana artinya adalah apa sih yang beneran makna inti dari yang didiskusikan dalam teks di atas ya, teks yang disampaikan di atas. Ini paling umum nih yang nomor satu ya. Kemudian yang kedua ini the main idea of the paragraph 2 is ini juga umum banget ya adik-adik ya, umum banget di mana nomor 2 ini itu menanyakan tentang apa sih ide pokok yang disampaikan pada paragraf kedua. Kalau yang poin kedua ini gampang adik-adik ya. Adik-adik nggak perlu fokus kepada paragraf yang lain ya. Cukup fokus pada paragraf 2 aja dengan tips yang kakak kasih tadi, adik-adik pasti akan menemukan apa sih yang menjadi jawaban dari soal-soal yang nanti keluar ya adik-adik ya. Oke, itu beberapa teks-teks mungkin adik-adik bisa screenshot di sini atau kan nanti kakak akan kirimkan juga PPT-nya ke adik-adik sehingga adik-adik nanti bisa memahami ya beberapa contoh atau tipe-tipe soal yang paling sering keluar di UTBK adik-adik nanti ya. Poin 2 sama poin 3 ini itu sama ya. Dan selanjutnya ini secara umum lah ini adik-adik ya. Oke. Gimana adik-adik? Untuk materi kakak hari ini itu nggak terlalu banyak loh teori ya. Kenapa kakak enggak banyak teori? Karena memang kakak kalau teori sih kurang kurang setuju kalau di pelajaran literasi. Kakak lebih banyak mengajarkannya itu tentang tes atau latihan soal ya. Karena kalau teori adik-adik seperti yang statement kakak sebelumnya itu pasti adik-adik akan bosen ya. Makanya kakak hanya kasih beberapa teks-teks hanya sekedar untuk mengulang memori adik-adik yang udah adik-adik pelajari di sekolah maupun di kerja kelompok atau apapun itu ya. Nah, sekarang kita akan lanjut latihan soal ya adik-adik ya. Lanjut latihan soal. Oke, di sini kakak sudah siapkan 10 soal ya. Yang mana kenapa 10 soal Kak? Mungkin ada adik-adik yang nanya ya. Kenapa 10 soal? Karena ini seperti kakak bilang tadi, reading comprehension kalau di TOEFL ya. Reading comprehension yang dimana nantinya ini akan membosankan kalau terlalu banyak. Jadi kakak cukup siapkan 10 dan nanti sama-sama kita belajar di sana ya. Oke adik-adik? Oke, kita mulai tesnya ya. Mulai tesnya. Sekarang kakak siapkan teks yang pertama untuk soal nomor 1 ya. Oke. Kita next. Nah, di sini adik-adik ya, di sini sudah ada teks pertama yang kakak siapkan yang harus adik-adik baca dengan benar-benar properly ya. Properly slow down dan pahami maknanya. Oke? Baru nanti kita jawab ya. Oke? Dan di sini juga kakak sudah siapkan polling ya, polling untuk soal nomor 1 ya. Sebentar kakak bukakan ya. Oke, di sini sudah ada pollingnya ya. Pollingnya sudah keluar ya, sudah kebaca adik-adik? Sudah kebaca ya.
Oke, sudah kebaca. Silahkan adik-adik jawab ya. Soalnya adalah what is the main idea of the passage ya, seperti yang kakak sudah berikan tadi. Jadi adik-adik jawab, kakak tunggu waktunya. Mungkin karena ini reading comprehension ya, agak lama, kakak kasih waktu 5 menit ya. Oke, silahkan adik-adik jawab. Oke.
Halo adik-adik, karena sudah 5 menit, kita langsung bahas ya adik-adik ya. Oke, Walah, tadi kakak lihat di chat kalian nih ya, serunya bahas lagu ya. Tentang kakak singgungnya tentang Taylor Swift, malah kalian bahas lagu ya. Oh, god damn it. Come on, focus on this meeting, alright? Don't you think anything? Ya, selain ini, focus on this, alright? I will be mad if you're not focused on this, alright? This is my first warning for y'all, okay? Jadi kalian kan katanya mau masuk kampus impian harus fokus dong dengan soalnya. Malah ini bahasnya lain-lain ya. Oke, kita lanjut. Di sini sudah kakak lihat yang menjawab itu dari 73 partisipan ya. Yang menjawab itu baru 55 orang ya. Dan rata-rata menjawabnya itu banyak di jawaban E ya. Wow, keren juga ya adik-adik ya. Oke, di sini kalian nih hebat ya, baru soal pertama sudah bisa menebak hampir benar ya jawabannya. Oke, kita next saja ya ke pembahasan. Kita next ke pembahasan. Tadi kan kakak sudah aktifkan polling di mana soalnya itu menanyakan tentang what what is the main idea of the passage ya. Passage itu ada tadi kakak lihat itu chat dari adik-adik, ada yang tidak tahu apa artinya passage ya. Passage ini kalau diartikan secara tunggal ya itu artinya kayak jalan ya adik-adik ya, jalan kayak way gitu ya. Tapi kalau kalimat satu kesatuan seperti ini ya adik-adik ya, itu bisa berartinya itu berbeda. Makanya kakak selalu bingung ya, bingung dan juga selalu mengingatkan kepada teman-teman atau mungkin murid-murid yang kakak ajarkan, kalau kita belajar bahasa Inggris tuh jangan ditranslate satu-satu ya, translate-nya jangan satu-satu ya, harus semua ya, karena kalau adik-adik translate-nya satu-satu, what artinya apa, is artinya adalah, di artinya ini merupakan conjunction, main idea itu ide pokok, of the itu conjunction-nya, passage itu nanti artinya akan berbeda. Ya, adik-adik itu gunanya kita belajar vocabulary banyak-banyak ya supaya kalimat satu yang utuh ini itu artinya akan adik-adik tahu ya. Kalau adik-adik diartikan satu persatu itu nanti artinya berbeda. Jadi passage ini hal yang dibahas dalam teks ya, dalam teks itu. Itu artinya passage ya adik-adik ya. Itu kalau yang bertanya tentang artinya passage tadi yang kakak lihat ya. Oke, jadi soal barusan itu membahas atau menanyakan tentang apa sih ide pokok dari teks yang disampaikan sebelumnya. Di pilihan A, itu ada kata-kata tentang the environmental harms of palm oil plantation ya. Yang B itu ada Indonesia as the world's largest palm oil producer ya. Yang C itu ada the causal effect between poverty and palm oil production. Yang B itu ada the advantage of palm oil on people in Indonesia, Malaysia, and Thailand. Thailand ya, banyak macam cara pronunciation-nya ya. Mungkin adik-adik ada yang sedikit berbeda cara pronunciation-nya enggak. Yang I itu ada the controversy of palm oil development ya. Kira-kira jawabannya itu apa? Tadi kakak melihat beberapa ya adik-adik ya. Itu banyak yang menjawab A, ada yang menjawab B, ada yang menjawab C maupun D dan E. Tapi paling banyak ya rata-rata persentasenya itu menjawab
pilihan yang E ya. E di mana kita next ke pembahasan. Untuk nomor 1 ini, jawaban yang paling tepat itu adalah yang E. Selamat ya, congratulations. Congratulations bagi yang menjawab ya. Bagi yang menjawab E ya. Karena jawaban E itu merupakan jawaban yang paling tepat ya, adik-adik ya. Kenapa kakak bilang paling tepat? Kita balik lagi ya, balik lagi ke teksnya ya, adik-adik ya, teksnya. Nah, di sini itu sudah ada teks yang bejibun. Yang tadi kakak lihat di chat ya bahwa udah panjang bahasa Inggris lagi ya. Ya, I think it's funny ya. Karena ya seperti kakak bilang tadi bahwa this is so bored ya. Ini sangat membosankan adik-adik, membosankan banget di mana banyak teks yang harus kita baca. Makanya adik-adik ya, di sini kakak berikan tips lagi seperti yang kakak sudah janjikan tadi yang mungkin adik-adik sudah tahu ya, sudah tahu trik ini, tips ini, tapi adik-adik itu jarang menggunakan karena mungkin adik-adik tidak terlalu fokus ya. Jadi teknik ini itu dinamakan teknik skimming ya adik-adik ya, skimming. Skimming, yang mana teknik ini itu biasa digunakan untuk membaca sebuah teks yang banyak seperti ini, supaya kita bisa mengetahui beberapa inti-inti dari apa yang disampaikan dari setiap paragraf ya adik-adik ya. Sehingga kita tidak membaca satu persatu ya adik-adik ya. Misal kita baca sustainability standard for oil palm, a wonder crop that has lived tens of millions of people in Indonesia, Malaysia, and Thailand out of poverty, but has become the most controversial vegetable oil. Dominate a big conference held immediately after the Asian Summit in Bangkok last week. Kalau kita baca begitu satu persatu pasti capek kan adik-adik. Lagi ini bahasa Inggris ya, seperti yang adik-adik bilang tadi. Nah, pasti adik-adik akan capek. Jadi makanya kita belajar yang namanya teknik skimming ya. Teknik skimming adik-adik. Skimming itu seperti yang kakak sudah jelaskan tadi. Itu merupakan teknik di mana kita membaca tidak satu persatu katanya ya adik-adik ya. Tetapi kita bisa lompat-lompat menurut vocabulary yang kita tahu ya. Makanya kakak tadi tekankan kepada adik-adik selepas belajar bahasa Inggris ini banyak baca literasi bahasa Inggris atau banyak dengar ya supaya vocab adik nambah. Sehingga kalau baca teks yang panjang ini adik-adik bisa tinggal lompat gitu. Misalkan dari baca yang pertama langsung ke oil palm, langsung ke live tens of million of people, langsung mungkin supaya lebih tahu jawabannya langsung ke controversial vegetable oil. Jadi dari situ kita sudah bisa tahu gitu jawabannya apa ya adik-adik ya. Itu makanya kita kalau membahas soal tentang main idea atau main purpose itu kebanyakan kita vocab dan juga gunain teknik skimming ya adik-adik ya, teknik skimming supaya nantinya adik-adik itu cepat dalam memahami semua isi teks ya. Oke, itu yang kakak sampaikan. Oke, kita balik lagi ke statement tes tips dari kakak sebelumnya ya. Yang dimana tips pertama ya, yang mana kita harus mencari-cari topik atau tema dari paragraf pertama ya. Kalau misalkan adik-adik tidak mau menggunakan tips pertama, nggak apa-apa. Kita fokus kepada tips-tips yang kedua ya. Tips kedua maupun tips ketiga sampai tips keempat. Tapi untuk yang keempat nih khusus untuk yang tersirat ya adik-adik ya. Yang tersirat. Ini kita balik lagi ke statement-statement kita yang ini ya. Tips yang kita berikan secara umum tadi. Kita lihat, perhatikan kata-kata atau frasa yang paling sering muncul dalam sebuah teks. Oke, kita pindah sekarang ya ke teks yang tadi.
Lihat di paragraf pertama, adik-adik. Paragraf pertama itu frasa atau kata-kata yang paling sering muncul kita tandai ya. Kita lihat di sini ada oil palm, itu satu. Kemudian yang kedua ada oil di sini ya, minyak. Yang paling banyak sering muncul itu adalah minyak ya. Di paragraf pertama di sini ada palm oil, sustainable palm oil, itu merupakan sebuah perusahaannya. Terus kemudian mana lagi? Nah, di sini di hair. Kita bisa tahu di sini. Jadi, menurut tips kakak yang tadi yang kakak berikan, lihat frasa yang paling sering muncul. Oil palm ya, oil, palm oil atau apapun yang berkaitan dengan minyak ya. Itu yang paling sering muncul di sini di paragraf pertama. Kita balik lagi ke soal adik-adik. Dibalik lagi ke soal, oke, di semua soal ini itu tidak cukup kalau kita hanya mengandalkan kata-kata yang paling sering muncul adalah palm oil ya adik-adik ya. Itu tidak cukup informasinya karena semua pilihan jawaban di sini itu mengandung palm oil ya, kata-kata palm oil. Jadi tidak bisa kita simpulkan menggunakan informasi palm oil saja ya adik-adik ya. Jadi kita harus tambah informasinya adik-adik. Kita balik lagi ke teks. Balik lagi ke teks. Oke. Setelah kita balik lagi ke teks, kita lihat frasa-frasa yang lain ya. Yang lain yang kira-kira mana yang paling sering muncul di sini adik-adik. Misalkan di yang pertama ya adik-adik ya, di yang pertama itu yang paling sering muncul tadi selain oil palm ya adik-adik ya. Kita lihat yang mana yang paling sering lagi, frasa yang paling sering muncul. Oke, kita baca pelan-pelan dulu sambil menggunakan teknik skimming ya adik-adik ya. Oke, karena dengan frasa saja mungkin tidak cukup, karena kita lihat di sini random banget ya kata-katanya ya. Yang paling sering muncul memang kata-kata tentang oil palm, tetapi oil palm ini itu tidak cukup kita jadikan informasi ya adik-adik ya, informasi yang menjadi apa namanya, yang menjadi dasar kita mencari jawaban. Berarti kita gunakan oil palm sebagai pilihan pertama untuk mencari jawaban. Kemudian untuk tips selanjutnya adalah kita menggunakan yang tips ketiga ya, yang mana kita membaca baris pertama dan kedua ya. Baris pertama dan kedua pada paragraf pertama dan paragraf terakhir ya adik-adik ya, yang disampaikan dalam teks yang ada. Oke? Kita hapus dulu sebentar. Kita balik lagi ke teks ya adik-adik ya. Balik lagi ke teks. Di sini teks kita baca baris pertamanya ya adik-adik ya. Baris pertama mengatakan sustainability standard for oil palm, a wonder crop that has lived 10 of millions of people in Indonesia, Malaysia, and Thailand out of poverty but has become the most controversial vegetable oil ya. Dominate a big conference held immediately after the Asian Summit in Bangkok last week. Nah, ini merupakan baris pertama ya adik-adik ya, baris pertama dari paragraf pertama ya, sesuai tips yang ketiga kakak sampaikan tadi. Di mana paragraf pertama ini itu menjelaskan ya, menjelaskan secara keseluruhan itu bahwa minyak kelapa sawit itu bisa mengentaskan atau mengurangi ya adik-adik ya, mengurangi kemiskinan yang ada di daerah, di negara ya, bukan di daerah ya adik-adik ya, di negara Indonesia, Malaysia, dan juga di Thailand ya adik-adik ya. Di Thailand, tetapi ya, ada tetapi ya, tetapi minyak ini itu juga merupakan hal
atau sesuatu yang sangat kontroversial ya di sini ya. Sesuatu yang sangat kontroversial. Kenapa bisa kontroversial? Itu karena minyak ini nanti akan dijelaskan di paragraf ketiga ya. Kita simpulkan dulu semuanya ya, ya. Itu informasi pertama yang kita dapatkan di paragraf pertama. Kita ke paragraf kedua ya, ya. Nggak apa-apa, kita satu-satu paragrafnya dulu. Memang tadi kakak kasih tips kan paragraf pertama dan paragraf terakhir. Tapi supaya adik-adik juga nambah vocab, itu kita coba satu-satu paragraf ya. Paragraf kedua di baris pertamanya itu bilangnya oil palm trees yield 5 to 10 times more than all other vegetable oil crops, which grow in temperate zone countries, thereby making it easier and cheaper to manage and enable more efficient use of land. Jadi dalam paragraf kedua ini itu membahas tentang ya adik-adik ya, membahas tentang keuntungan ya, keuntungan yang bisa kita dapatkan dari kelapa sawit ya, kelapa sawit. Di mana kelapa sawit ini itu kan kita bisa untung itu kenapa? Karena kelapa sawit ini kan menghasilkan minyak, yang mana minyak ini itu nilai jualnya sangat tinggi ya. Nilai jualnya sangat tinggi, yang mana juga kelapa sawit ini itu lebih gampang ya, lebih gampang tumbuhnya daripada jenis minyak minyak lainnya ya. Jelaskan di situ. Oke, itu informasi yang kita dapatkan pada paragraf yang kedua. Pada paragraf yang kedua. Kita lanjut ke paragraf yang ketiga ya. Paragraf ketiga itu bunyinya adalah however massive campaigns by environmentalists in Europe and the United States since the early 2000s have succeeded in influencing a big segment of the public opinion. Sebentar ya adik-adik ya. Astaga, dia ada yang nelpon ya adik-adik ya. Sebentar ya. Kakak lanjut. Oke, masih lanjut ya teksnya, masih nampil adik-adik? Oke, kita lanjut ya. Mohon maaf barusan ada yang nelpon jadi layar kakak itu berpindah ke WA ya. Oke, yang ketiga tadi lanjut itu bunyinya adalah however massive campaigns by environmentalists in Europe and the United States since the early 2000s have succeeded in influencing a big segment of the public opinion to associate palm oil development with deforestation and forest fire, which cause huge carbon emission. Jadi di paragraf ketiga ini adik-adik itu membahas tentang di mana negara-negara besar ya itu melakukan kampanye ya, kampanye di mana negara-negara besar ini itu yang melakukan kampanye adalah orang-orang yang ada dalam sebuah apa sih namanya, sebuah grup ya, grup yang mana grup itu adalah grup pecinta lingkungan, yang mana grup ini itu adik-adik ya, grup ini dapat dilihat dalam kalimat big segment of the public opinion. Itu grup ini berhasil mempengaruhi opini publik tentang hubungan antara industri kelapa sawit dengan isu lingkungan adik-adik, dengan isu lingkungan. Nah, dari ketiga poin tadi itu kita bisa melihat ya adik-adik ya, kita bisa melihat dari ketiga poin dari paragraf pertama, kedua, dan ketiga, kita bisa menyimpulkan dari poin-poin tersebut di mana ada sebagian orang yang mana tadi menerima keberadaan kelapa sawit, sedangkan ada lagi yang tidak menerima keberadaan industri kelapa sawit ini. Kenapa? Karena dianggap merusak lingkungan. Yang merusak lingkungan itu yang setuju untuk tidak adanya industri kelapa sawit ini adalah para pecinta lingkungan tadi ya adik-adik ya.
yaitu massive campaigns by environmentalists ini ya adik-adik ya, yang kakak tuliskan di sini, itu merupakan grup yang tidak setuju ya adik-adik ya, tidak setuju dengan adanya industri kelapa sawit ini, karena mereka menganggap bahwa industri kelapa sawit ini itu nantinya akan merusak lingkungan. Tetapi selain itu, di paragraf pertama ada yang berpendapat bahwa industri kelapa sawit ini itu berhasil mengentaskan kemiskinan atau mengurangi kemiskinan. Nah, dari dua poin itu adik-adik ya, kenapa tadi seperti tips kakak tadi ya, kita hapus dulu. Tips kakak yang sebelumnya yang kakak bilang bahwa di bagian ketiga ini baca baris pertama dan kedua paragraf pertama dan terakhir pada sebuah teks. Nah, dari sini kita sudah dapat poin kan tadi adik-adik ya. Poin bahwa di teks pertama ini paragraf pertamanya itu dia pendapatnya itu positif ya adik-adik ya. Kita bilang pendapatnya positif. Sedangkan yang paragraf terakhir itu pendapatnya negatif. Nah, dari sini kita bisa simpulkan bahwa poinnya kenapa bisa jawabannya E itu adalah kita bisa lihat di sini. Kenapa kita bisa simpulkan jawabannya adalah yang E? Karena ada kontroversi ya adik-adik ya, ada kontroversi tentang adanya minyak kelapa sawit ini ya, atau industri minyak kelapa sawit ini. Karena apa? Kenapa bisa ada kontroversi? Karena ada sebagian orang yang setuju dan ada sebagian yang tidak ya adik-adik ya. Begitu. Jadi itulah kenapa jawabannya itu bisa yang E ya adik-adik ya. Karena dari yang kita simpulkan poin-poinnya tadi, kita bisa mendapatkan kesimpulan bahwa ternyata ide pokok yang dibahas dalam teks tersebut adalah tentang kontroversi dari pengembangan industri kelapa sawit ya bukan ya. Mungkin ada yang sedikit kurang paham ya tentang apa yang kakak sampaikan karena memang tadi karena kita harus pertama kita harus benar-benar memahami tentang apa sih poin yang ada di paragraf pertama dan apa poin yang ada di paragraf terakhir ya. Makanya mungkin adik-adik yang kurang paham mungkin nanti bisa japri kakak ya mungkin ya, karena mungkin ada yang belum paham tentang apa yang kakak sampaikan. Tapi itu tips dari kakak, di mana intinya baca baris pertama dulu dan baris kedua, paragraf pertama, baru paragraf ketiga dan dari baris pertamanya dan baris keduanya, baru nanti dari poin itu kita bisa simpulkan apa jawabannya. Sehingga kenapa di teks pertama ini jawabannya itu adik-adik ya, jawabannya adalah yang E ya. Dan mungkin kalau ada yang kurang paham juga mungkin bisa japri kakak nanti atau juga di sini kakak sudah siapkan ya, siapkan pembahasannya. Pembahasannya di sini sudah kakak translatekan di mana ini nanti akan menjadi poin-poin yang ada di paragraf pertama, kedua maupun ketiga. Nanti adik-adik di situ bisa menjadikan ya gimana sih cara kita supaya bisa menyimpulkan ini dari sini adik-adik bisa tahu. Oke? I'm sorry ya karena agak kepanjangan satu soal aja karena memang harus benar-benar agak panjang kakak jelaskan ya kalau literasi itu karena seperti yang kakak bilang tadi kita harus banyak-banyak berlatih, banyak-banyak membaca dan banyak-banyak dengar supaya kita lebih banyak tahu tentang tipe-tipe soal. Oke, kita next question karena terlalu lama mungkin seperti kata dapat. Oke, kita next question. Next question lagi ada teks kedua ya adik-adik ya. Teks kedua seperti biasa kakak ingin adik-adik itu menjawab ya. Jadi di sini sudah kakak paparkan teks, kakak launch pollingnya dulu. Tunggu sebentar ya adik-adik ya. Oke, untuk yang soal 2, oke. Oke, sudah kelihatan adik-adik?
Silahkan adik-adik jawab ya, seperti tadi karena memang ini reading comprehension. Jadi adik-adik kakak tunggu 5 menit, baru kita bahas lagi. Oke, silahkan dijawab ya.
Halo adik-adik. Oke, karena beberapa sudah menjawab ya, mungkin ada yang masih belum jawab karena mungkin masih belum terbiasa ya dengan pace dari soalnya, masih menerka-nerka apa sih artinya dari beberapa paragraf ini. Nggak apa-apa, sambilan nanti kan adik-adik bisa belajar ke depan ya. Oke, kita lanjut untuk pembahasan. Kakak stop dulu ya polling-nya, kakak stop. Terus kakak share result-nya ya, hasilnya kepada adik-adik supaya bisa tahu jawab yang jawab A berapa, yang jawab B berapa. Oke. Dari yang kakak lihat di sini itu banyak ya adik-adik yang menjawabnya itu paling besar itu di pilihan B dan C ya adik-adik ya, B dan C. Dan sisanya itu banyak di pilihan-pilihan lainnya. Oke, kita lanjut bahasannya ya. Untuk teks kedua atau nomor 2 lah kita bilang ya adik-adik ya. Nomor 2 ini jawaban yang paling tepatnya itu adalah tadi kan ditanyakan tentang what does the text mainly deal with ya. What does the text mainly deal with ini itu sama artinya dengan uh, apa yang menjadi ya, yang menjadi topik utama ya adik-adik ya, topik utama atau main idea dari teks di atas ya, teks tersebut. Jadi kalau adik-adik yang bingung apa sih artinya soalnya what does the text mainly deal with itu, ini sama artinya adik-adik ya, sama artinya dengan soal yang ini, yaitu what is the main idea of the passage gitu ya, itu sama artinya. Oke, sorry ya, kakak bengong barusan karena ngelihat chat ada yang bilang bahasa Indonesiamu nggak bener ya. I'm sorry kakak ke distract tadi ya. I'm sorry. Kakak pantau chat kalian juga supaya ngelihat kalian fokus atau enggak ya. Oke, balik lagi tentang arti dari what does the text mainly deal with ini, itu artinya sama dengan soal sebelumnya ya, yang mana menanyakan tentang apa yang menjadi topik utama atau main idea dari teks di atas ya. Nah, di sini kan ada banyak pilihan ya adik-adik ya. Di situ ada yang pertama ada causes of chlamydial conjunctivitis ya, penyebab ya, penyebab dari penyakit itu. Terus yang B itu ada proses ya, proses tentang dampaknya dari penyakit itu kepada kucing ya, yang B. Yang C itu an overview of valent chlamydial conjunctivitis itu keseluruhan ya, keseluruhan pembahasan tentang penyakit valent chlamydial conjunctivitis ya. Terus yang C, oh udah yang C barusan ya, agak bingung. Yang D itu common sign of valent chlamydial conjunctivitis. Common sign itu bentuk umum ya, bentuk umum dari penyakit valent chlamydial conjunctivitis ini. Dan yang I itu adalah the symptoms valent chlamydial conjunctivitis, itu merupakan gejala ya, gejala dari penyakit tersebut. Jadi jawaban yang tepat dari nomor 2 ini itu adalah yang C ya adik-adik ya, yang C. Kenapa bisa yang C? Oke, kita balik lagi ke teks. Sama seperti konsep yang kakak bilang tadi bahwa kita harus memahami dulu ya, memahami dulu tentang poin dari paragraf pertama, baru paragraf kedua, baru paragraf ketiga ya adik-adik ya, supaya kita bisa memahami dan menyimpulkan pasti jawaban yang tepat dari teks kedua atau soal nomor 2 ini. Oke? Oke, kita hapus dulu. Untuk teks kedua ini itu kan menanyakan tentang what is the text mainly deal with ya. Apa sih topik utama atau main idea dari teks
bacaan tersebut ya, itu yang ditanyakan. Oke. Untuk paragraf pertama, kita singkat aja ya. Untuk paragraf pertama ini itu kita bisa tahu ya bahwa poin-poin dari kalimat dari paragraf pertama ini itu poinnya adalah membahas tentang definisi ya. Kenapa bisa membahas tentang definisi? Ini kita bisa tahu dari kata is ya. Di sini ada kata is an infection caused by a bacterial organism called Chlamydophila vallis ya. Jadi dari baris pertama kalimat ini kita bisa tahu bahwa paragraf pertama ini itu menjelaskan tentang definisi ya adik-adik ya. Definisi. Oke, kita tulis. Yang pertama poinnya itu adalah definisi. Jelaskan tentang definisi ya. Definisi. Nah, definisi dari penyakit valent chlamydial conjunctivitis. Oke, itu kita sudah dapat poin yang pertama. Untuk yang poin kedua, itu poin kedua ini itu menjelaskan ya adik-adik ya, menjelaskan tentang proses ya, proses penyebaran dari penyakit valent chlamydial conjunctivitis ini ya. Kenapa kita bisa katakan ini merupakan proses ya adik-adik ya? Itu karena di kalimat the bacteria primarily infects the conjunctiva, which are the delicate membranes lining the eyelids and covering the edge of the eyeballs. The infection causes inflammation known as conjunctivitis. In normal cats, the conjunctiva is not readily visible and has a pale salmon pink color. In cats with conjunctivitis, the conjunctiva becomes swollen and red, making it more visible. The nictitating membrane or third ivid in the inner corner of the eye may protrude partially across the eye. One or both eyes may be involved. Jadi dari kalimat pertama ini kita bisa tahu, dari kalimat baris pertama paragraf kedua kita bisa tahu bahwa ini membahas tentang proses ya adik-adik ya, proses dari penyebaran ya adik-adik ya, penyebaran bakteri sehingga bisa menyebabkan yang namanya penyakit valent chlamydial conjunctivitis. Oke, kita sudah dapat poin kedua. Poin ketiga ini itu membahas ya adik-adik ya, membahas tentang apa sih symptoms. Symptoms itu adalah gejala-gejala yang ada ya, yang timbul akibat dari penyakit valent chlamydial conjunctivitis ini ya. Apa sih gejala-gejalanya? Dari mana kita bisa tahu bahwa ini membahas tentang gejala? Kita bisa lihat dari baris pertama sama seperti teks tadi. Dari baris pertamanya berbunyi, affect cats initially develop a watery discharge from the eyes that quickly becomes thicker and is usually yellow or greenish color. Jadi di situ dijelaskan bahwa kalau misalkan kucing itu terkena penyakit ini, itu nanti akan menyebabkan mata dari kucing tersebut itu berair ya, yang mana nantinya mata kucing tersebut itu akan berubah menjadi kekuning-kuningan ya adik-adik ya, seperti itu. Jadi kita bisa tahu dari poin ketiga ini bahwa ini menjelaskan tentang gejala ya, gejala-gejala yang ada pada penyakit valent chlamydial conjunctivitis ini. Nah, kita sudah tahu ya di sini adik-adik ya. Poin pertama itu membahas tentang definisi, poin kedua membahas tentang proses, poin ketiga membahas tentang the symptom. Nah, pertanyaannya, kita beralih ke pertanyaan. Di sini ada pertanyaannya, itu adalah what does
the text mainly deal with? Apa sih yang menjadi topik utama atau main idea dari teks yang dibahas tadi? Nah, itu yang ditanya. Ingat ya adik-adik ya, main idea itu merupakan keseluruhan ya, keseluruhan dari teks. Bacaan ya adik-adik ya, bacaan. Ingat itu. Nah, karena main idea itu merupakan keseluruhan dari teks bacaan, jadi jawaban yang paling tepat itu pastinya adalah yang C. Karena yang C itu bunyinya adalah an overview of valent familial conjunctivitis. Yang C itu bunyinya adalah tentang penyakit ini ya, overview. Overview itu artinya adalah keseluruhan ya, keseluruhan pembahasan dari valent familial conjunctivitis ini. Itu. Makanya kenapa jawabannya adalah yang C, karena berhubungan dengan keseluruhan dari isi teks bacaan. Kalau jawaban yang E itu kenapa kurang tepat, Kak? Karena yang E ini cuma membahas tentang the symptoms. The symptoms ini itu adik-adik ya, itu hanya ada di paragraf ketiga. Paragraf ketiga di symptoms itu. Itu yang kakak bilang tadi. Jadi akan kurang tepat kita menjadikannya jawaban ya. Kurang tepat menjadikan jawaban. Terus yang D, common signs, bentuk umum, itu juga kurang tepat karena tidak menceritakan tentang keseluruhan dari apa sih penyakit familial conjunctivitis itu ya. Terus yang B, kenapa kurang tepat? Karena dia hanya menjawab tentang proses ya. Proses, karena main idea itu merupakan keseluruhan ya. All of the text ya. All of the text. Jadi, the process of chlamydial affliction in cats itu kurang tepat. Kemudian yang A, kenapa bisa salah? Itu karena the causes of chlamydial conjunctivitis itu merupakan artinya adalah penyebab ya, penyebab dari penyakit chlamydial conjunctivitis ini. Sehingga itu kurang tepat untuk kita jadikan jawaban dari soal nomor 2 ini. Adik-adik ya. Jadi jawaban untuk nomor 2 ini adalah yang C ya adik-adik ya, yaitu an overview of valent familial conjunctivitis ya. Oke. Jadi bagaimana adik-adik? Apakah sudah paham? Oke. Oke, good. Great ya. Oke. Karena ini sudah pukul 20 WIB, apakah adik-adik pengen menyudahi pertemuan kita kali ini? Karena jadwal kita kan dari jam 18.45 sampai jam 20 WIB, ini sudah berakhir. Atau mungkin adik-adik ingin nambah satu soal lagi atau bagaimana? Lanjut sampai jam 9. What the heck? Come on. It's gonna be too long. So kalau sampai jam 9 itu it's gonna be, oh my god. I can't. Oh my god. This is so funny. Oke, kita lanjut ya. Kita lanjut. Oke, karena permintaan adik-adik, kakak kasih keringanan, kita tambah lagi satu soal ya. Oh no, not 10 more ya. 10 more itu it's too much. Jadi kakak cuma tambah satu saja ya. Oke, satu saja soal lagi. Oke. Oh my God, sampai di spam juga. Oke. Oke, kita lanjut. Satu soal lagi. Di sini soal terakhir ya sebelum kita tutup. Nah, di sini ada yang lebih panjang lagi teksnya. Silahkan adik-adik baca perlahan dan silahkan jawab. Sebelum jawab, kakak show dulu ya. Show dulu pollingnya. Untuk soal nomor 3. Oke, kakak show pollingnya, kakak launch.
Ini gampang ya, walaupun teksnya banyak, ini gampang. Jadi kakak tunggu itu, kakak kasih waktu 4 menit deh, kakak kurangi 1 menit. Silahkan adik-adik jawab ya. Kakak tunggu 4 menit dari sekarang. Silahkan dijawab. Alright, adik-adik, karena it was 4 minutes, jadi karena sudah 4 menit, jadi kita langsung saja ya membahas ya, karena it was 20 o'clock ya, jadi sudah waktunya berakhir, jadi kita menjawab langsung jawaban pada eh, pertanyaan ketiga ini ya, adik-adik ya, kita langsung saja jawab. Oke, jadi di sini ada sebuah teks yang panjang banget ya adik-adik ya, mungkin ada yang membacanya sampai akhir ya adik-adik ya.
dari awal sampai akhir. Ada ya mungkin yang membacanya. Tapi kalau adik-adik perhatikan, ini juga kakak kasih tips sekarang di sini ya. Kita next dulu, kakak kasih tips. Kalau kita menemukan soal-soal yang ada readingnya kayak gini, itu jangan baca dulu teksnya. Tips dari kakak itu adalah baca dulu soalnya. Sehingga kita bisa tahu adik-adik ya, sehingga kita bisa tahu apa maksud yang diinginkan dari soal ini ya. Contohnya seperti ini ya, gampang. Ini paling gampang dari dua soal sebelumnya. Paling gampang. Karena soal nomor 3 ini hanya menanyakan the last paragraph ya adik-adik ya. Bagi yang membaca semua paragrafnya itu, kakak mohon maaf kalian kena prank ya. Kalian kena prank. Kenapa kakak bilang begitu? Karena soalnya diminta hanya the last paragraph ya adik-adik ya. Akhir dari paragraf ini. Jadi kalian nggak perlu membaca semua paragraf ya. Oke, jadi soalnya menanyakan tentang the last paragraph talks about. Jadi paragraf terakhir itu membicarakan tentang apa sih gitu ya. Oke, kita lanjut ke pembahasan. Untuk soal nomor 3 ini, jawabannya yang paling tepat itu adalah yang B ya adik-adik ya. Kakak banyak melihat itu banyak yang jawab E ya. The impacts of tobacco smoke on COPD development ya. Jadi jawaban yang paling tepat itu sebenarnya adalah B, the cause ya. Akibat atau penyebab dari COPD ini. Itu yang merupakan jawaban yang tepat dari nomor 3 ini ya adik-adik ya. Kenapa bisa B? Karena kita balik lagi ke teksnya ya adik-adik ya. Kita balik lagi ke teksnya. Oke, kita balik, kakak tandain. Di paragraf terakhir, seperti yang kakak bilang, kan sering kakak ungkit lagi nih ya, kakak ungkit lagi. Baca baris pertama dan kedua ya, fokuskan ke sana. Baris pertama, in the United States, tobacco smoke is a key factor. Nih, sudah kita dapat rasanya. In the United States, tobacco smoke is a key factor. Is a key factor. Do you understand what does that mean? Artinya adalah tembakau atau rokok atau apapun sebutan kalian itu merupakan faktor utama. A key factor itu merupakan faktor utama dalam apa? Dalam perkembangan yang namanya COPD. Progress atau perkembangan COPD kita tahu di sini in the development and progression of COPD. Kalau misalkan adik-adik belum terbiasa ya, belum terbiasa dengan teks-teks atau soal-soal reading comprehension, mungkin adik-adik akan lanjut membaca exposure to air pollutants in the home and workplace, genetic factor and respiratory infection also play a role. Tapi karena kakak sudah biasa membaca teks-teks seperti ini, sudah biasa menghadapi soal-soal seperti ini, jadi kakak tinggal lihat baris pertamanya. In the United States, tobacco smoke is a key factor. Is a key factor. Kita lihat di soalnya. Balik ke soalnya adik-adik, kita lihat. Ada nggak yang merepresentasikan jawaban itu? Ada, yaitu yang B adik-adik. The cause of COPD. Jadi penyebab dari COPD ini apa? Sudah dijelaskan di paragraf ketiga, yaitu in the United States, tobacco smoke is a key factor in the development and progression of COPD. Jadi sudah ketemu jawabannya dengan kita melihat is a key factor. Jadi kita sudah bisa tahu bahwa jawabannya ini itu adalah ya adik-adik ya, adalah yang B adik-adik ya, adalah yang B. Oke, gampang banget ini. Asalkan adik-adik sering latihan, yang Kak bilang sering-seringlah latihan, maka nanti kalian akan terbiasa dengan soal-soal ini. Oke? Oke, jadi alhamdulillah akhirnya sudah berakhir perjumpaan kita kali ini. And
Ya, thank you. Akan kakak ucapkan thank you very much for you all attending this meeting with me. Yang mungkin waktu pertemuan perdana kakak mungkin haho kalian nggak paham ya karena kakak gunain bahasa Inggris, apa sih yang kakak bahas ini, banyak iklannya macam, kalian bilang. Kakak mohon maaf yang sebesar-besarnya. Dan untuk pertemuan kali ini kakak usahakan maksimal sehingga adik-adik bisa paham. Thank you so much semua. Semoga kita bisa bertemu kembali. Oh iya, kakak lupa pesan ke adik-adik semua ya. Adik-adik semua kakak pesan bahwa kita reschedule untuk jadwal kakak yang kemarin, yang kakak tidak bisa ngajar minggu lalu, kita reschedule di hari Kamis ya adik-adik ya, di hari Kamis pukul 20 ya. Karena kenapa pukul 20 Kak? Karena reschedule itu harus di pukul 20. Oke? See you pada hari Kamis ya adik-adik ya. Dadah. Thank you, Kak. You're Makasih, Kak. welcome. Alright. See you later.